Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Amelia, NIM 19033123, Prodi Pendidikan Fisika, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis konsep dasar administrasi pendidikan. Pengertian administrasi. Administrasi menurut Husaini Usman itu adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M plus 1I, yaitu man, money, methods, machine, marketing, material, and minutes plus informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun makna dari 7M plus 1I ini, yaitu pertama adalah man, itu manusia. Itu adalah orang yang pertama dalam melakukan lembaga pendidikan. Kemudian ada money, itu sebagai modal awal, yaitu uang. Dengan uang orang bisa melakukan korupsi. Dan kemudian ada methods, itu berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh unsur lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan agar tidak terjadi inefisiensi dan pemborosan. Kemudian ada machine, yaitu mesin, itu alat-alat seperti komputer. Kemudian marketing, itu pasar, yaitu lembaga pendidikan sebagai penghasil jasa. Kemudian ada material, itu barang, yaitu seperti buku ajar, alat pembelajaran, dan alat dukung lainnya. Kemudian ada minutes, itu waktu. Waktu itu dipergunakan untuk mencapai tujuan dari lembaga pendidikan. Itu berfungsi membuat perencanaan, proses, dan hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah informasi. Penyebaran informasi yang fakta dan relevan itu dilakukan oleh lembaga pendidikan, itu menjadi salah satu nilai plus bagi pelanggan. Kemudian ada istilah dari administrasi, itu ada intensive minister, yaitu melayani, membantu, dan memenuhi. Kemudian ada istilah administrator, yaitu orang yang memberikan pelayanan secara prima. Kemudian ada administrasi, itu pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Dalam mengelola sumber daya itu diperlukan ilmu dan seni agar bisa menjadi indah dan menyenangkan serta menjadi tertata. Dengan menerapkan 7M plus 1I. Kemudian ada persamaan dan perbedaan administrasi dan manajemen. Adapun persamaan yaitu to control, itu mengatur dan mengurus. Persamaan dalam pemakaian secara umum yaitu administrator dan manajer itu sama. Sedangkan perbedaan yaitu bahwa administrasi lebih cocok digunakan pada lembaga-lembaga pemerintah yang mengutamakan kepentingan sosial, sedangkan manajemen lebih cocok untuk lembaga swasta yang lebih mengutamakan komersial. Kemudian perbedaan administrasi dan manajemen. Administrasi itu orangnya disebut dengan administrator, sedangkan manajemen itu orangnya disebut dengan manajer. Administrasi yaitu non-profit oriented, yaitu tidak mencari keuntungan, sedangkan manajemen itu profit oriented, yaitu mencari keuntungan. Adapun perbedaan bos dan pemimpin. Bos itu memerintah, sedangkan pemimpin itu melatih. Sedangkan bos itu ingin berkuasa, pemimpin itu adanya niat baik. Kemudian bos itu menciptakan rasa takut, sedangkan pemimpin itu menciptakan kebanggaan. Bos itu berkata saya, sedangkan pemimpin berkata kita. Bos itu suka menyalahkan, sedangkan pemimpin memecahkan masalah. Bos itu tahu caranya menggunakan orang, menasihati, berkata pergi. Dengan pemimpin itu tunjukkan caranya, layani orang, itu berkata mari kita pergi. Adapun tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama itu terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Kemudian peserta didik yang aktif itu mengembangkan dirinya. Kemudian memiliki kompetensi manajerial, yaitu mengelola. Tercapai tujuan pendidikan secara efektif. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Kemudian perencanaan pendidikan yaitu merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Kemudian meningkatnya citra positif pendidikan. Lingkup dan fungsi manajemen pendidikan dari Hersey and Blanchard, yaitu ada plan, organizer, motivasi, kemudian kontrol. Plan yaitu perencanaan, yaitu terkait dengan 7M plus 1I, yaitu atur ruang lingkup administrasi pendidikan.
kemudian ada organizer, kemudian ada motivasi, dan terakhir kontrol. Itu dilakukan semuanya agar semua berjalan sesuai dengan rencana lembaga pendidikan. Kemudian ada pengertian profesi. Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bahasa Latin profecus yang artinya mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi sebagai pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan pembuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya itu memerlukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik serta dedikasi yang tinggi. Keahlian itu didapat melalui pendidikan dan pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Jadi profesi adalah suatu pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya itu melakukan atau menuntut keahlian, menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi itu mempunyai karakteristik sendiri yang membedakannya dengan pekerjaan lainnya. Adapun ciri-ciri profesi, itu profesi memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan dalam waktu yang cukup lama. Profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Kemudian ada kode etik yang dijadikan sebagai pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Kemudian sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan masyarakat, maka anggota profesi itu memperoleh imbalan secara finansial atau material. Dan yang terakhir itu adanya istilah-istilah dari profesi, itu terdiri dari profesional, kemudian profesionalisme, dan yang terakhir itu profesionalitas. Adapun pengertian dari profesional, itu mempunyai dua makna. Yang pertama itu mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Kemudian yang kedua ada profesionalitas. Profesionalisme. Sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Dan yang terakhir itu profesionalitas. Itu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Dan kita semua layak disebut sebagai orang yang memiliki profesionalisme tinggi, itu disebabkan karena kita adalah orang yang profesional. Sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you next.